tragedi penutupan gereja ya di Lampung. Arti tragedi itu berarti beberapa waktu yang lampau. Jadi supaya tidak hoax, saya akan bicarakan atau saya akan sampaikan ini dari FIFA ya. Viral, seorang warga ngamuk paksa bubarkan ibadah umat Kristiani di Bandar Lampung ya. Terus di sini kembali terjadi pembubaran paksa di saat umat Kristiani sedang melaksanakan ibadah. Udah Pak, mau ibadah, kata seorang yang mencoba memberhentikan aksi pria. Tersebut dikutip dari akun Instagram Permadi, aktivis 2 Senin 20 Februari 2023. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat, ada berita gembira datang dari Filipina. Masya Allah, satu kampung bersyahadat masuk Islam. Perkembangan agama Islam di Filipina kian berkembang sangat pesat ya. Banyak sekali prosesi bersyahadat massal di sana ya. Dari waktu ke waktu semakin banyak masyarakat di Filipina yang kembali ke fitrahnya, memeluk agama Islam. Oke sahabat, sebelum momen bersyahadat kita tampilkan, kita akan tunjukkan sebuah video dari Pendeta Rizuli Lubis yang kembali mengungkit luka lama. Ketika itu ada sebuah kejadian di Bandar Lampung yang mana ada pembubaran peribadatan di gereja. Faktor apakah kenapa bisa peribadatan di gereja itu dibubarkan? Oke, kita akan juga tampilkan klarifikasinya, tetapi sebelumnya mari kita simak terlebih dahulu video dari Pendeta Rizuli Lubis. Lampung ya, sesuai dengan judul tema itu ada tragedi penutupan gereja ya. Tragedi penutupan gereja ya. Tragedi penutupan gereja ya di Lampung. Arti tragedi itu berarti beberapa waktu yang lampau. Jadi supaya tidak hoax, saya akan bicarakan atau saya akan sampaikan ini dari FIFA ya. Viral, seorang warga ngamuk paksa bubarkan ibadah umat Kristiani di Bandar Lampung ya. Terus di sini kembali terjadi pembubaran paksa di saat umat Kristiani sedang melaksanakan ibadah. Hal itu terlihat dari sebuah unggahan akun Instagram. Diketahui bahwa lokasi kejadian di gereja Kristen Kemah Daud Bandar Lampung. Insiden tersebut terjadi pada Minggu 19 Februari 2023. Jadi 19 Februari 2023 ya. Ini kejadiannya, saudara. Saudara pasti tahu cerita ini. Kita bukan ingin mengingat-ingat kembali atau ingin supaya kita benci, bukan, tetapi kita akan doa keliling ini ya, supaya tidak terulang lagi peristiwa-peristiwa seperti ini ya. Kami ada di Bandar Lampung ini. Terlihat dalam video tersebut tampak seorang lelaki memaksa masuk untuk menghentikan acara saat ibadah berlangsung. Pria berpakaian biru yang mengenakan topi hitam itu ngamuk kepada dua pria yang mencoba menghalaunya ya. Nah, saudara, udah Pak, mau ibadah, kata seorang yang mencoba memberhentikan aksi pria. Tersebut dikutip dari akun Instagram Permadi, aktivis 2 Senin 20 Februari 2023. Berhenti, kata pria yang mencoba memaksa masuk dan meminta umat Kristiani yang sedang ibadah itu berhenti ya. Ya, saudaraku yang sekasih, jadi ini terjadinya peristiwa ini saudara, ini 19 Februari 2023 ya. Nggak usah, saudara-saudara nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu. Teman-teman, baiklah kita akan luruskan pemberitaan hoaks yang tadi ditampilkan oleh Pendeta Rizuli Lubis ya. Saya dapatkan ini berita dilansir dari suara.com
yang diunggah pada tanggal 21 Februari 2023. Kronologi pembubaran jemaat gereja di Lampung oleh Ketua RT berakhir damai. Suara.com, video seorang Ketua RT Kelurahan Rajabasa Jaya, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung membubarkan umat Kristen yang sedang beribadat di Gereja Kristen Kemah Daud atau GKKD pada Minggu tanggal 19 Februari 2023 sempat viral di media sosial. Pembubaran itu dilakukan karena alasan izin. Namun kabar terbaru menyebut masyarakat dan pihak gereja sepakat menyelesaikan masalah tersebut secara damai. Nah, mari kita simak kronologi pembubaran jemaat gereja di Lampung oleh Ketua RT yang berakhir damai berikut ini. Kronologi pembubaran jemaat gereja. Dalam sebuah video viral, seorang Ketua RT yang diketahui bernama Wawan Kurniawan membubarkan umat Kristen yang sedang beribadah di Gereja Kristen Kemah Daud atau GKKD pada Minggu tanggal 19 Februari 2023 pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat. Beberapa warga nekat menerobos masuk ke dalam gereja saat prosesi ibadah sedang berlangsung. Mereka melompati pagar dan langsung masuk ruang utama gedung gereja. Wawan sempat berteriak untuk membubarkan ibadah para jemaat gereja tersebut. Bahkan Wawan disebut sempat mengeluarkan kata kasar pada pemuka agama. Semua jemaat pada takut, mereka panik langsung bubar dan semua keluar ke parkiran. Sempat terjadi aksi saling dorong-mendorong, saling ribut di antara kedua belah pihak, kata Ketua Panitia Pembangunan GKKD Parlin Sihombing. Gereja belum kantongi izin. Nah, ternyata inilah pokok permasalahannya ya teman-teman ya, yang tadi tidak disebutkan oleh Pendeta Risuli Lubis. Menurut Parlin, pembubaran itu dilakukan karena alasan izin, padahal gereja tersebut sudah membuat izin sejak tahun 2014. Bahkan pada tahun 2016 lalu gereja sempat disegel oleh Ketua RT dengan dipaku pintu depan sehingga tidak dipakai selama 5 tahun. Parlin mengatakan pihaknya mencoba kembali beribadah karena mendengar pidato Presiden Jokowi di depan para kepala daerah yang menegaskan beribadah adalah hak setiap warga negara. Ini menurut versi dari pemuka agama Kristen ya. Sekarang kita akan dengarkan apakah alasan dari Ketua RT membubarkan jemaat gereja tersebut. Ketua RT Wawan mengungkap alasan pembubaran jemaat gereja itu dilakukan karena belum ada izin penggunaan gedung untuk ibadah. Nah, ternyata disinilah pokok permasalahannya ya, belum ada izin. Ia menyebut dalam kesepakatan yang ditandatangani oleh Pendeta Naik Siregar, gedung itu digunakan untuk tempat tinggal, bukan tempat ibadah. Nah, inilah inti atau poin daripada yang menjadikan Ketua RT lalu membubarkan peribadatan di gereja tersebut ya. Di sini sangat jelas dituliskan ya, gedung itu digunakan untuk tempat tinggal, bukan tempat ibadah. Hal itu membuatnya memutuskan untuk membubarkan ibadah di minggu ketiga. Wawan mengaku terpaksa melompat pagar agar bisa masuk gereja, pasalnya pihak gereja enggan membuka pagar untuk Wawan. Nah, berita yang viral kan Ketua RT Wawan ini melompat pagar ya. Tetapi sebelumnya sudah datang permisi baik-baik, tetapi tidak dihiraukan, tidak dibukakan pintu gerbangnya, sehingga hal itulah yang ditempuh oleh Ketua RT dan warga tersebut. Diselesaikan dengan dialog damai. Masalah pembubaran jemaat gereja yang dilakukan oleh Wawan itu berakhir damai. Hal tersebut tak lepas dari peran Kementerian Agama atau Kemenak Provinsi Lampung. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, Puji Raharjo pun turun melakukan dialog dengan masyarakat dan pihak jemaat GKKD. Hasil dialog itu adalah kedua belah pihak sepakat menyelesaikan masalah lewat musyawarah. Selain Puji, dialog itu dihadiri Kabag Tata Usaha Kanwil Kemenak Lampung, Kapolsek Kedaton, Camat Rajabasa, dan tokoh agama dan masyarakat. Ini demi mewujudkan kedamaian dan keamanan antar umat beragama. Puji minta pada masyarakat untuk tidak terprovokasi konten-konten terkait permasalahan ini di media sosial.
Dia berharap masyarakat bisa menyaring mana informasi yang benar dan tidak benar alias hoax, karena permasalahan terkait pembubaran jemaat gereja sudah selesai. Ya, berakhir damai, dan pada intinya inilah yang menjadikan alasan dari ketua RT dan warga membubarkan peribadatan di gereja tersebut, karena izinnya itu untuk tempat tinggal, bukan untuk tempat ibadah. Tetapi hal itulah yang membuat RT Wawan ini bertindak, karena melanggar izin semula, yang semula hanya untuk tempat tinggal, kenapa digunakan sebagai tempat ibadah. Jadi cukup jelas ya klarifikasi dari berita ini, menjawab apa yang tadi diberitakan oleh Pendeta Rizuli Lubis yang kembali mengungkit kejadian pembubaran peribadatan di gereja di Lampung sekitar 1 tahun yang lalu. ready now to take the shahada. Handa na ba kayo mag-Muslim? Opo. Di malakas? Opo. Okay, tasin yung kamay niyan. Dali lang. Right, you guys are going to get ready. You're going to repeat after me, and they'll repeat after you, inshallah. Right, ready? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Takbir! Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terjadi momen syahadat massal di Filipina ya. Satu kampung bersyahadat masuk Islam. Selamat datang di dalam kebenaran agama Islam, kita ucapkan. Mudah-mudahan mereka semua istiqomah di dalam iman dan Islam, semakin semangat belajar tentang agama Islam, dan istiqomah juga di dalam menjalankan syariat-syariat agama Islam. Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Terima kasih sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.